Apakah ompong pada lansia bisa berbahaya? Lebih ke arah bahwa dengan gigi ompong, tidak ada gigi, akan mengurangi fungsi pengunyahan pada lansia, sehingga mempengaruhi asupan nutrisi yang dapat mempengaruhi kesehatan secara umumnya. Kemudian adalah dengan tidak adanya gigi, otomatis penyangga pada wajah akan berubah dan wajah akan lebih turun. Dan ini membuat lebih tidak percaya diri pada lansia. Kemudian adanya penyakit gusi, yaitu penyakit periodontal, yang lebih karena tidak adanya gigi, jadi gusi lebih sering terkena makanan dan akan menjadikan peradangan yang akan meningkat. Kemudian dengan fungsi kognitif, di mana dengan tidak adanya gigi pada lansia, otomatis lansia makannya lunak atau lembek, sehingga mempengaruhi daya berpikir pada lansia karena kurangnya asupan nutrisi. Atau dengan tidak adanya gigi sama sekali, otomatis akan mempengaruhi fungsi dari sendi rahang sebelah kiri dan kanan yang akan sehingga menjadi lebih tidak nyaman pada lansia. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program terus inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita dikasih umur panjang, kita akan memasuki usia lansia atau lanjut usia gitu ya, dimana ya proses aging atau penuaan itu akan terjadi. Nah, salah satu yang mungkin menjadi concernnya banyak orang ketika memasuki usia lanjut adalah tanggalnya gigi, gitu ya, bukan tanggal bulan. Maksudnya lepas tuh gigi ya, karena mungkin faktor usia dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya itu gini, kalau gigi lansia itu tanggal atau lepas karena usia gitu ya, atau karena beberapa faktor yang lain gitu, sebenarnya ya udah biarin aja gitu ya. Ompong itu biarkan saja gitu ya. Atau sebenarnya harus diisi gitu kekosongan itu. Kayak hati aja ya. Nah, sebenarnya apakah boleh dikosongkan atau harus diisi? Nah, mungkin ada yang berpendapat bahwa oh bisa diisi dengan implan gigi. Nah, gimana sih cara mengatasi solusinya? Untuk ompong pada lansia, apakah harus diimplan gigi atau ada cara yang lain? Adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi lansia. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Kurnia Natalia Kusumo SPBM, dokter spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Selamat pagi Dr. Kurnia, apa kabar? Baik. Sehat dok? Sehat. Tadi di jalan aman ya? Aman, lancar. Aman, lancar ya. Semoga Indonesia damai selalu. Amin. Gitu ya. Dan lebih baik dari hari ke hari ya dok ya. Amin. Seperti gigi kita juga harus lebih baik dari ke hari. Oke dok, sebelum bahas tentang implan gigi pada lansia ini kan mungkin kasusnya banyak orang ya, ketika udah mulai tanggal lansia harus diapain. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos faktanya dulu. Yang pertama adalah, nah ini banyak banget nih, terutama waktu saya masih di kampung ya, gitu ya. Kalau ngeliatin kayak para lansia itu sering mengunyah daun sirih gitu deh. Entah dikasih apa tambahan-tambahan, saya belum begitu paham gitu ya. Itu katanya bisa menguatkan gigi, betul apa nggak sih dok? Benar. Jadi gini, sebenarnya daun sirih itu kita lihat daun sirihnya. Indonesia tuh kan banyak ya. Yes. Pengobatan herbal tuh kayak darah tinggi pakai seledri, ya kan. Terus kolesterol nanas. Sebenarnya sama. Jadi daun sirih itu mengandung beberapa kandungan yang bisa memperkuat si gigi. Ya ada kalsium, terus ada antimikrobanya, ada antiseptiknya. Itu kenapa dulu tuh daun sirih itu, nah ngunyah, tapi kan nggak mungkin karena zaman sekarang emang mau ngunyah, ya kan, ya kan. Tapi sebenarnya itulah kenapa awalnya itu daun sirih itu berguna banget untuk kekuatan si gigi. Awalnya seperti itu. Sebenarnya bukan mitos sih, benar karena dilihat dari kandungannya itu memang ada kalsium kan, ada vitamin C, B1, B2 tuh ada semua di daun sirih. Nah itu begitu pengunyahan dilakukan, kan air ludah keluar, dan air ludah itu sebenarnya fungsinya untuk imun tubuh kan, imunoglobulin G di air ludah, dan itu dibantu oleh daun sirih, jadilah dia
efeknya bagus untuk menjaga kesehatan gigi dan rongga mulut. Saya Gitu. pernah dok sekali coba dok. Ya, Nggak pernah nggak bisa. Mungkin hanya orang-orang tua yang, ya kan, nggak enak kan, Iya. nggak enak ngunyah begitu kan. Iya. Mungkin makanya kali ditambah-tambah apalah itu ya kalau ngunyah sirih kan orang tua seperti itu. Terus Tapi jadi- sebenarnya manfaatnya sendiri bagus sih daun sirih. Cuman kalau penggunaan secara langsung, ya siapa yang mau ya, gitu kan? Pernah nyobain dan rasanya wow. Wow, ya, oke banget ya. Kata Anda yang penasaran mungkin bisa coba ya. Iya, Paling betul. Sama kayak misalnya gitu Iya. ya. Tapi hebat ya dok ya, maksudnya orang-orang dulu tuh kuat-kuat Iya. dan apa ya, kayak mampu dan akhirnya giginya juga lumayan kuat-kuat Bagus ya. kan ya, ketimbang kalau dibanding kita lihat ya, zaman sekarang tuh lebih gampang berlubang, Iya. ya kan, lebih gampang rusak. Tuh. Karena itu tadi dari makanan, Oh, ya kan. oke. Pengaruh Gitu. ya, Dok, ya, berarti? Ngaruh banget. Zaman dulu kan makannya lebih banyak serat Iya. ketimbang sekarang, gula-gulaan. Wow, Nah, gula. itu yang memicu kenapa sekarang tuh lebih cepet, lebih nggak kuat lah istilahnya, gampangnya ya ngomongnya itu lebih nggak kuat, gigi itu bertahan dalam mulut. Itu. Oke, Itu sih sebenarnya. Emang kalau mau diaplikasikan ke gen milenial atau gen Z kayak agak Ya kayaknya harus lebih dirubah bentuknya, gitu ya kan, bener kan? Iya. Misalnya bisa jadi sikat gigi, pasta gigi, gigi, ya. daun sirih gitu kan? ekstrak daun sirih. Ya, gitu ya. obat kumur daun sirih Daun gitu. sirih. Harus dibuat-buat seperti itu. Kalau enggak ya kita, ya siapa yang mau ya, pahit saya juga mungkin nggak mau juga. Manfaatnya sih mungkin bagus. Nah, ya. manfaatnya bagus. Manfaatnya Sama bagus. Indonesia tuh bersyukur jadi orang Indonesia Iya, loh sebenarnya. iya. Karena tuh Pinter-pinter ya. herbalnya tuh oke banget sih menurut saya loh. Cuman Anda kuat nggak Iya. dengan sensasinya itu ya? Cuman kalau herbal kan emang prosesnya agak lama, Agak, ya kan, iya, nggak bisa langsung pakai sehari 2 hari jadi, nggak bisa. Dia harus lewat tahapan proses yang cukup lama, Itu puluhan tahun tuh nenek-nenek kita zaman dahulu ya. ya kan, sampai kuat di dari tuanya gitu. Oke, jarang yang ompong lagi ya kayak mereka kan? kuat-kuat. Oke dok, kita lanjut Oke. yang kedua ya. Ah. Bau mulut pada lansia adalah hal yang umum. Nah, gimana nih dok? Nah, sebenarnya bau mulut itu tuh pada lansia tuh cenderung lebih cepat terjadi, karena kan pertama mungkin dia susah melihara oral hygiene-nya, Betul. ya kan. Kedua juga dipengaruhi oleh karena susah memelihara oral hygiene, kadang karang giginya banyak, jadi bau kan. Gitu. Makanya sebenarnya dituntut anak-anaknya ya. Ya, yang Jadi coba tugasnya perhatiin. siapa ya, gitu ya? Itu ya, jangan lansianya doang yang disuruh. Anak-anaknya tugas harus mau nggak mau. Jadi kayak anak kecil lagi kan harus diingatkan untuk jaga oral hygiene-nya seperti apa. Terutama mungkin yang usia 7 tahun ke atas kali ya. Kalau yang di bawah itu masih bisa lah. Bisa. Nah, kedua itu pengaruh obat-obatan. Oh, Iya pengaruh kan? Iya, pengaruh. Atau riwayat penyakit kayak diabetes. Diabetes tuh baunya bau keton. Jadi bukan bau mulut yang itu, bau keton jadi dia biasanya. Apa sih, Dok? Keton tuh kayak bau apa, amoniak. Kayak gitu. Biasanya orang diabetes tuh keluarnya itu, gitu. Kayak gitu. Tapi kan biasanya kalau lansia itu generasi toothless ya dok. Ya makanya bukan hanya itu ya, karena pengaruh ada riwayat sistemik yang membuat dia jadi bau mulut. Kalau nggak ada giginya ya, maksudnya kan. Kalau Gitu. just in case mereka toothless kan nggak ada gigi, nggak ada kerang gigi dok. Iya. Iya, Tapi bau masih mulut tetap juga. Tetap bisa, masih bisa. Kayak kita kalau lambungnya kena itu Nih, bola. keluar. Nah, ya kan. Gitu. Jadi bau mulut kita jangan mikir bau mulut hanya dari mulut gitu. Tapi bisa dari kan tubuh semua ya. Iya betul. Nyambung ya Nyambung. gitu. Kadang kan orang mikir mulut doang, gigi aja enggak. Enggak. Kita tuh harus holistik sama. Holistik ya. Betul. Tapi just in case kalau si lansia ini tuh menjaga oral hygiene-nya banget, tapi masih ada potensi dia masih bau karena dari dalam. Iya, bisa. Kayak gitu. Makanya kayaknya kejenuhan ya kalau udah lansia kan biasanya turun ya semua ya. Namanya juga fungsi tubuh udah dipakai sekian lama. Sekian Nah, itu ya. Itu pasti kan ya diabetes lah, darah tinggi lah, itu semua keluar. Nah, itu kadang-kadang bisa bikin keluar bau dalam mulut. Apalagi lansia ini kan sahabat karibnya sindroma metabolik Iya. ya dok. Betul banget. Meskipun tidak stereotip ya. Iya, Tapi betul. mostly happen di lansia gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut Oke. yang ketiga dok. Gigi berlubang pada lansia itu katanya bisa berakibat fatal. Serem banget gigi berlubang dok.
sebenarnya nggak hanya pada lansia sih. Kita juga bisa loh. 30 pokoknya di mana kita udah ada gigi itu semua bisa bikin fatal loh. Cuma alibi aja. Kenapa cuma lansia loh? Maksudnya dari pada saat anak-anak itu udah ada giginya udah bisa masalah bikin gitu. iya, Itu gitu. masalah ya, Dok ya. Iya. Kenapa? Jadi gini, gigi itu kan nah balik lagi. Jadi kita jangan mandang gigi aja, harus pandang secara holistik. Jadi gigi itu kalau kita berlubang, kita nggak obatin, maksudnya kita nggak perbaiki, nanti kumannya bisa masuk ke jantung. Jadi serem. Iya, begitu. Mostly ke gitu, ke jantung. Jadi kan lewat pembuluh darah masuk. Kenapa kan perhatiin deh kalau ada pasien mau operasi jantung nih, bypass lah, itu pasti disuruh lihat. Oh, giginya riwayat kesehatan giginya. Gitu. Kalau belum beres, misalnya ada berlubang atau ada apa, sama dokter jantungnya pasti suruh beresin dulu, biar tidak terjadi infeksi dalam rongga mulut atau giginya yang nanti nyampe ke jantung yang bisa bikin infeksi gitu. Bisa nyambung kemana-mana ya, Dok? Iya betul. Makanya kadang dulu kan mindsetnya adalah dia gigi ngapain sih, gigi doang bolong juga nggak sakit ya udah kan. Kadang kan kita lihat kalau orang tua yang lansia sampai akar-akar giginya banyak gitu. Iya. Nggak diambil kan? Tinggalan tuh di situ. Nah, memang kesannya nggak ada apa-apa, tapi entah kapan itu bisa menyebabkan infeksi dan akhirnya bengkak kemana-mana. Nah, lebih repot lagi kan, gitu. Bahaya juga buat dia kan, gitu. Nah, kebetulan tuh kayak berapa waktu yang lalu saya lupa ada orang tuh yang dia kasusnya gigi berlubang kalau nggak salah, terus dia kayak meninggal, Dok, cuman waktu seminggu atau berapa gitu. Ya sebenarnya udah ada. Abses katanya. Iya abses, apalagi kalau abses itu jalannya cepet banget. Jadi Ini untuk jalur apa betul, sih, Dok? betul. Jadi kalau abses itu perjalanannya cepet banget. Jadi biasanya gini nih, pasien sakit gigi nih udah 2 minggu, didiemin aja minum obat sendiri kan, obatnya sendiri. Padahal sumber infeksi ada di dalam mulut kan, ada di gigi itu. Terus didiemin aja nggak diambil. Itu tiba-tiba abses. Nah kalau udah abses itu keluar dari rongga mulut, jadi keluar tuh maksudnya keluar otot di sini. Wah itu tetap jalannya. Terus lidah bisa ketutup. Aduh. Nah itu kayak gitu-gitu yang sebenarnya sih masyarakat sebenarnya kurang banyak tahu sih menurut saya. Nah, makanya kan dokter Kurnia hari ini datang ya. Bener banget. Bener banget lagi ya. Iya jadi kadang saya merasa tuh pasien tuh rata-rata tuh gini, biarin lah, udah tinggal akal aja, orang nggak sakit kok, nggak masalah. Nggak masalah saat ini. Iya. Kedepannya kita nggak tahu. Di giginya sih mungkin nggak sakit ya, tapi betul. kan dia ngefek Kumannya kan, iya. menyebar, Karena kita kan? menganggap tuh mulut tuh kotor. Maksudnya gini loh, mulut kebuka semua makanan masuk apa-apa itu nggak steril mulut sebenarnya. Jadi, ya kan? Gerbang kesehatan kan Betul. mulut kita ini kan. Ya, Gitu. makanya sehat ya sehat. Iya. Kalau nggak sehat jadi nggak sehat. Iya betul. You are what you eat. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Yang keempat ada semakin tua gigi lansia akan semakin sensitif. Aduh. Kirain perasaan aja deh. Yang sensitif. Ternyata Kalau gigi- sebenarnya sama berarti ya. Oh, gitu. Kan makin tua makin sensitif. Gigi juga gitu loh ternyata. Iya ternyata itu sih sebenarnya itu loh semakin sensitif tuh karena ya dia kan abrasi ya. Ya kan karena pemakaian. Jadi kan gigi ada tiga lapisan tuh. Email pertama, dentin, terus sama saraf. Jadi dengan berjalannya waktu mau nggak mau itu emailnya terkikis kan. Jadi lebih sensitif. Pertama, kedua mungkin ya tadi saya bilang si lansia, udah males lah sikat gigi apalah ya, bisalah itu seperti itu. Ya udah itu sebenarnya lebih ke arah penurunan fungsi sih. Penurunan fungsi ya. Lebih sensitifnya itu ke suhu kayak dingin atau panas atau apa ya, Dok ya? Atau sensitifnya dalam hal mungkin kan ada orang yang kayak makan manis tuh Iya, gitu, kayak atau gitu. gimana? Sama, sebenarnya sama. Jadi karena biasanya kan orang makan manis tuh cung gitu, Iya. itu biasanya berlubang. Jadi kadar nyerinya tuh langsung sakit banget. Tapi kalau sensitif tuh cuman makan aduh ngilu udah gitu. Tapi nggak yang sampai sung gitu, nggak sampai gitu. Itu sih. Dan lansia tuh biasanya seperti itu. Sensitifnya hanya itu. Kayak gitu aja, nggak yang kayak gigi berlubang. Oh. Oke, jadi karena faktor usia ya, Betul. dan juga karena mungkin oral hygiene-nya juga perlu dijaga Betul. dari muda, itu yang penting ya. Ya. Kita lihat yang terakhir, Dok. Oke. Setiap lansia pasti bakalan ompong nih, ya iyalah. Sebenarnya persepsi ompong apa coba? Ompong itu no teeth standing. Jadi ompong tuh maksudnya kan dalam mulut rongga mulut nggak ada gigi sama sekali. Oh, Bukan? even zero atau ompong Nggak, itu ada salah harusnya nih ya, persepsi ompong adalah di dalam rongga mulut nggak ada gigi sama sekali. Itu yang Sama namanya sekali? itu namanya ompong.
Kalau only one atau two or three? Bukan ompong, itu cuman Semi ompong ya? enggak semi. Apa itu ya istilahnya? Gigi hilang kali ya. Gigi hilang. Ya, kalau ompong tuh pasti mindsetnya orang ompong, wah pasti nggak punya gigi, begitu. Gitu, jangan bilang ompong kesian ntar. Kan masih punya kok 5, nah, gitu kan. Tersisa ya. Oke. Tapi maksudnya kayak lansia itu pasti akan mengalami gigi tanggal-tanggal sampai ompong bener-bener ludes semuanya. Enggak semua. Itu biasanya faktornya apa, Dok? Itu tergantung kekuatan ininya, tulangnya, kalsiumnya, tulangnya sendiri. Tulang rahang. Tulang rahang. Jadi tergantung tulang rahang, giginya juga. Jadi waktu itu saya pernah ada pasien 85 tahun giginya cuma yang 5. Iya, jadi kan itu makanya, iya kan, balik lagi asupan nutrisinya lagi sih, balik lagi penjagaan oral hygiene balik lagi. Jadi nggak selalu lansia tuh giginya tinggal 3 kayak nyanyian itu kan, gigi tinggal 2 kan. Nggak selalu. Mungkin baginya lansia gara-gara nyanyian itu ada kayak burung kakak tua. Nah gigi tinggal 2 bukan ya. Lansia sekarang umur berapa? Kalau dibilang lansia 60 tahun kan? 60 tahun. 60 tahun mah paling hilangnya cuma 1-2 lah. Masih oke lah ya. 60 juga masih banyak yang jogging hiking. Nah itu. Jadi jangan dibilang lansia tuh pasti ompong, jangan. Ntar pada ngamuk loh. Pada ngamuk ya. Waduh bahaya nih ya. Jadi kalau bisa dibilang bahwa tidak semua lansia pasti akan mengalami ompong, hanya case by case. Karena itu sifatnya sangat personalized sekali, tergantung investasi gigi mereka semasa muda ya kan. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tema seputar oma opa di rumah ya. Kalau sudah mulai tanggal giginya itu harus diapain gitu ya. Makanya udah susah, harus pakai gigi tambahan. Nah mungkin salah satu solusinya adalah implan gigi. Tapi mungkin masih Anda masih bingung ya, kayak gimana tuh memulai prosedur si implan gigi ini sendiri. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Kurnia Natalia Kusumo SPBM, dokter spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Dok, sebelum kita ngomongin implan gigi ya, kayak mungkin dijelaskan, kita flashback dulu Dok. Kayak gigi kita ini dari kecil itu sampai akhirnya dewasa kalau nggak salah 32 ya Dok ya? Ya betul. Itu nggak sih? Betul. Ingat ya? Hebat loh. Pelajaran IPA ya. Ingatnya 28 doang. 28 tanggal gajian tuh. Oh baiklah, makanya inget ya. Nah itu tuh kayak proses bertumbuhnya gigi itu sampai akhirnya ada yang tanggal itu biasanya karena faktor apa sih Dok? Ya balik lagi kayak tadi, asupan makanan. Ya kan? Kayak kesulitan makanan yang kita punya ngaruh nggak Dok? Iya ngaruh. Jadi kalau semakin kita lembek nih, makanya ya sekarang kan gitu kan. Iya. Kurang serat maksudnya, bukan begitu. Semakin banyak serat, kekuatan tulang rahangnya makin bagus. Gitu. Terus kedua, kalau sekarang kan banyak gula ya. Jadi otomatis itulah makanan manis-manis otomatis si gigi itu jadi cepat berlubang gitu. Orang dulu kan enggak. Sayur ya kan, cemilannya buah. Jarang loh. Lebih bagus mereka ketimbang kita yang sekarang nih hidup di kota. Gitu. Mereka teknologi semakin berkembang, harusnya diimbangi dengan pengetahuan masyarakat yang baik ya Dok. Iya, cuman sebenarnya masyarakat udah tahu sih. Itu sebenarnya udah itu sebenarnya udah kita juga kasih tahu ke masyarakat bahwa sebenarnya gini, jangan kebanyakan makan yang manis-manis gitu kan. Ya kan, cuman kan nggak bisa dihindari. Enak kan, gitu kan. Omo kali ya Dok. Nah, ya kan. Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa, asal setelah itu kita harus bersihin itu gigi, gitu kan. Cuman kan gimana? Masa lagi pergi sebentar ya, sini dulu. Kan nggak mungkin. Komitmen tuh agak susah. Ya itu dia. Kalau memang bisa seperti itu sebenarnya nggak masalah. Cuman kadang kita kan nggak bisa. Gitu. Dan kalau bisa, kalau menurut saya sih dikurangin lah gula-gula itu. Kan bagus juga tuh buat yang diabetes, kurangin ya kan. Gimana Dok, 5 meter sekali ada yang jualan boba Dok. Nah itu nih, udah enak banget kan minuman kekinian itu kan gitu. Temennya minum masih kita gak minum. Oke. Tapi gini Dok,
kalau akhirnya sampai tanggal itu dia benar-benar karena gangguan maksudnya kayak dari makanan manis dan lain sebagainya, atau karena dari faktor aging, usia, degeneratif sehingga akhirnya dia goyang dan akhirnya tanggal? Bisa seperti itu. Jadi tapi mostly sih lebih ke arah rusak giginya, terus akhirnya yang pecah lah apa. Jadi gini, kalau gigi itu udah berlubang dan udah kena saraf, itu biasanya gigi itu makin lebih cepat rapuh. Jadi kan gigi itu ada pembuluh darah dari bawah sini masuk untuk kasih makan si gigi. Jadi kalau udah sampai kena sarafnya, terus pernah dengar kan perawatan saluran akar gigi, itu saraf diambil karena udah infeksi itu. Jadi ini kerjanya dokter SPKG ya, saya cuma tahu secara global. Jadi itu saraf yang bikin infeksi diambil, nanti diisi obat. Jadi gigi udah nggak ada asupan, istilahnya udah nggak ada asupan makanan ke situ, pembuluh darah. Dia cenderung rapuh. Kalau udah cenderung rapuh, biasanya dia nanti pada akhirnya dia suka pecah. Gigi itu pecah, ya udah kalau udah pecah mau diapain? Cabut lah gitu. Makanya kalau bisa dijaga jangan sampai. Ya tapi kan nggak bisa juga ya. Tapi paling tidak ya jangan semua gigi seperti itu gitu kan. Kan ada 32 gigi. Iya, gitu. iya. Sisakan 31 lah ya. Iya. Itu sih sebenarnya yang lebih banyak. Apalagi gigi apa tuh namanya, gigi molar 1 gram. Itu dia tumbuh pada saat kita umur 6 tahun. Dan kecenderungan itu yang banyak hilang pada saat kita udah dewasa gitu. Pasti keluhannya gitu, dok pecah dok. Nah itu gigi itu, karena dia 6 tahun udah tumbuh, nggak sadar, udah gigi tetap kan. Sedangkan yang lain masih gigi susu, nggak sadar, pemeliharaan yang kurang, tiba-tiba pecah di umur 20, 25. Gitu. Sama posisi tumbuhnya juga dok? Bisa, itu kalau posisi tumbuh biasanya untuk wisdom teeth. Anak bungsu. Nah, itu nggak wisdom sih, ngeselin sebenarnya. Jadi wisdom teeth itu tumbuh kurang tempat. Jadi kadang ini wisdom. Dusel dia. Nah, ya dusel bahasa Jawa ya. Iya Jawa. Saya orang Jerman. Oke. Jadi miring gini kan. Nah, posisi ini nih, ini miring gini. Ini gigi asli, harusnya kan tumbuhnya gini. Dia miring gini kan. Nah ini kalau nggak kita ambil, nggak kita buang, ini si gigi miring itu letaknya nggak jelas itu, ntar nanti nyelip makanan di sini. Yang ini rusak, padahal yang ini kita harus jaga gitu. Jadi kalau gigi sebenarnya nggak hanya wisdom teeth sih. Kalau gigi-gigi posisinya tuh nggak bener, kan gigi ada lengkung rahang ya. Kalau dia di luar lengkung rahang, sebenarnya kita harus benerin. Karena itu tadi cenderung dia bisa nyelip makanan dan ngerusak gigi samping depannya. Itu. Cuma mau tanya dok, mungkin agak keluar jalur. Kayak kalau keluar dari rahangnya kayak gigi gingsul? Iya, itu harus kita masukin kan. Jangan cantik. Iya. Ya. Sebenarnya kalau menurut ilmu kita mah nggak cantik. Oh gitu. Bikin rusak iya. Nah itu makanya ada pemasangan bracket. Pehal gigi itu buat dia masukin. Jadi dia bagus lengkungnya. Jadi apa untuk resiko penyelipan makanan tuh. Jadi ternyata banyak ya faktor risiko kenapa akhirnya orang itu bisa mengalami gigi yang tanggal. Betul. Ya, termasuk lansia itu sendiri. Nah kalau akhirnya sudah tanggal, sudah ompong, meskipun definisi ompong tadi itu benar-benar nggak ada giginya sama sekali atau cuma satu persatu, itu beda ya, begitu ya. Betul. Ini marah gitu ya. Iya, janganlah. Apa implan gigi untuk gigi yang tanggal kali ya dok ya. Betul. Gitu. Itu lebih tepat sih kayaknya. Karena ompong pun juga masuk yang itu kan. Oh gitu-gitu. Tapi bisa nggak? Mesti kayak lansia itu benar-benar totally lost their teeth? Bisa. Jadi begitu yang hilang semua, tetap sebenarnya kan intinya kita harus mengembalikan fungsi pengunyahan pada seseorang kan. Walaupun dia lansia gitu kan, dia butuh asupan nutrisi yang bagus. Karena cenderung kalau giginya nggak bagus, jangan lansia anak-anak kalau giginya sakit udah malas makan kan. Iya kan malas, apalagi lansia yang otomatis tuh keinginan untuk nafsu untuk makannya kan berkurang dia. Gimana nggak ada gigi? Kan nggak enak banget ya makan lunak. Ya kali makan lunak terus itu udah nggak enak banget rasanya gitu. Setiap hari bubur aja. Nah itu kenapa kita mesti harus dipasang gigi. Nah seperti itu. Kali mau makan kelanting ya. Ya itu nggak kelanting juga sih. Kelanting diemut terus. Diemut terus baru ditelan ya. Baru kelar satu ya. Nah nanti kita bahas gimana prosedur implan gigi di segmen selanjutnya ya. Oke, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat ini. Baik,
Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini solusi ketika ada lansia mengalami gigi tanggal. Nah, ini gigi tanggal yang sudah direvisi ya, bukan ompong gitu ya. Ya kalau ompong mungkin ada satu kans yang memang terjadi ompong gitu ya dengan implan gigi. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Kurnia Natalia Kusuma SPBM, dokter spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, tadi kan kita udah bahas ya, ada lansia yang giginya mulai tanggal karena faktor yang makanan, usia dan lain sebagainya. Nah, ada salah satu solusinya lah implan gigi. Nah, mungkin orang-orang banyak yang bilang ada yang mungkin kayak gigi palsu lah, ini mungkin kalau masih ada bolongnya mungkin ditambah lah. Nah, sekarang ada implan. Implan itu apa dok? Boleh dijelaskan? Jadi gini, implan itu salah satu metode untuk pembuatan gigi palsu. Gitu. Jadi sebenarnya implan ini bagus. Kenapa saya bilang bagus? Sebenarnya paling ideal sih kalau menurut saya ya. Karena dia nggak merusak gigi sebelah-sebelahnya. Gitu. Jadi misalnya gigi hilang satu di antara dua gigi. Kalau dulu kan kita buat ada yang namanya bridge. Jadi gigi jembatan. Ini dikecilin, ini dikecilin. Rusak giginya kan dikecilin. Dikecilin-kecilin buat penyangga jadilah crown. Nah, itu pertama. Terus kedua yang lepas pasang. Yang lepas pasang yang pink itu, Mas? Nah, yang lepas pasang itu untuk rahang atas masih lebih nyaman lah ya kalau menurut saya. Nggak apa-apa. Masih lebih enak. Tapi kebanyakan keluhan untuk rahang bawah. Karena di rahang bawah itu ada lidah. Yang mana pada saat pergerakan si gigi ini terasa lebih longgar dan kayak ada ganjel, ada sesuatu di dalam mulut. Itu lebih berasanya banget. Kalau rahang bawah ya. Kayak ada anomali di dalam. Iya, kayak ini ada apa sih di dalam sini nih? Biasanya nggak ada apa-apa jadi begini gitu. Kayak seperti itu. Rahang bawah tuh keluhannya seperti itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, pada saat, nah ini lansia yang ompong. Ini beneran nih ompong. Pada saat lansia yang ompong ini, biasa kan dulu kita pakai yang lepasan juga tuh. Iya. Itu kekurangannya adalah pada saat si tulang penyangga giginya, kan gigi tumbuh ada tulang penyangga di sininya, namanya tulang alveolar. Pada saat tulang ini semakin pendek, itu susah untuk mendapatkan retensi si gigi palsunya itu. Oh, nggak mencengkram. Nggak mencengkram. Kan ini ada tulang, kalau tulangnya makin tinggi, ketinggian ini kalau misalnya begitu sadar langsung, udah deh buat gigi sekarang gitu kan. Nah itu masih bagus karena tulangnya masih tinggi. Tapi begitu kesadarannya ditelat dan tulangnya udah makin rata, itu kita susah dapat cengkramannya. Kalau kita bilang retensi. Bisa di-grade gitu dong, nurun gitu? Iya, emang tulang bisa begitu lama-lama kalau nggak ada giginya dia bisa habis resopsi namanya gitu. Makanya harus cepet-cepet dibuat gigi kan gitu. Nah itu kesulitannya seperti itu. Makanya timbullah metode ya pakai implan gitu. Yang dimana kita jadi implan itu pakai pasak kayak skrup. Jadi dia terbuat dari titanium. Titanium itu kayak skrup itu ada dratnya. Tahu kan drat yang mungkin ulirnya gitu ya? Ya ulirnya, itu ulirnya. Jadi itu nanti kita masukin ke dalam tulang. Tulangnya dibor. Oke, fine. Tulangnya dibor, dimasukin. Tapi nggak banyak kan, sesuai besar implannya aja diameternya. Jadi diameter implan itu sekitar 2,5 sampai paling gede itu 5 mili lah diameternya, gedenya. Jadi kan dia berupa kayak tabung gitu. Nanti kita bor dulu tuh tulangnya, agar masuk implan, tutup dulu. Gitu. Berapa lubang dok? Tergantung mau kalau full ya, gigi full. Gigi. Kalau satu gigi satu. Enggak. Kalau untuk full tuh maksudnya hilang semua yang tadi balik lagi ompong, biasanya hilang semua. Kita cuma butuh retensi implan tuh kira-kira 4 sampai 6 implan. Jadi kan ini nggak ada gigi kan, Mas? Biasanya kita taruh implan 1, 2, 4 cukup. Oh, 4 itu bukan 4 gigi ya, Dok? Bukan. 4 itu buat penyangga. Jadi implan ini fungsinya adalah untuk penyangga. Pasak kayak pasak bumi gitu, pasak. Bukan sebagai akar giginya? Iya, itu sebagai pengganti akar gigi. Tapi kalau giginya ompong kita nggak perlu semua. Oh gitu. Nanti bangkrut pasiennya loh. jadi kita cuma dulu secukupnya dipasang 4 atau sampai 6 implan. Baru nanti atasnya kita tetap pakai gigi yang merah, tapi dengan kekuatan si implan itu di dalam tulang dan itu nyaman. Karena dia lebih stabil, nggak goyang-goyang.
Gitu. Biasa kan kalau kayak gigi yang biasa itu kayak ada akarnya itu yang dia menembus si rahangnya gitu ya, mencekram gitu. Di Itu tulang penyangga gigi. tulang penyangga giginya ya. Itu berarti dari slide kayak di bawah ini ada berapa? Kan hanya ada 4 nih gitu. Itu yang lainnya ikut tersangga sama yang Iya. pasak tadi atau gimana? Iya betul. Jadi kan Dia nggak tulangnya akan goyang atau gimana? enggak. Jadi tulangnya kan gitu ya. Lengkung tulang tuh nggak ada gigi nih. Lengkung tulang nggak ada gigi. Jadi kita pasang di mana titik-titik biasanya di daerah titik gigi taring, molarnya kita kasih 2, molar tuh geraham. Geraham belakang kita kasih 2 karena pengunyahan tekanan kunyah lebih banyak di sana kan untuk mengunyah. Kalau taring kan cuma gigi tuh, gigi depan. Kita biasanya pasang cuma 2, nanti 2 lagi di belakang. Buat kekuatannya gitu. Udah. Jadi nggak dipasang semua gitu. Tapi nggak apa-apa kalau lebih semua lebih bagus. Bagus. Ya, cuman kan dananya ya nggak apa-apa juga kan. Gitu. Kalau ada kan. Ya, kalau gitu ada. ya. Tapi sebenarnya cuman hanya 6 juga udah cukup. 4 sampai 6 cukup. Nggak masalah. Tapi kalau kayak yang tanggalnya cuma 1 gimana? Ya, itu bisa lebih nggak apa-apa kan. Satu ya gantinya 1. Dengan pasaknya 1 aja. Nah, betul. Prosedurnya sama. Gitu. Tapi pasak 1. Nah, kalau satu misalnya yang 1 nih, itu dipasang implan pakai crown. Tahu kan crown yang selubung? Nah, itu. Crownnya sekarang kan bagus. Crown all porcelain namanya, zirconia. Jadi nggak dilapis-lapis dulu itu. Crown itu dilapis metal dalamnya. Jadi memang agak tebel sih, tapi emang sebenarnya sih jauh lebih kuat, cuman lebih jelek gitu kan. Tapi sekarang oke lah, udah udah bagus, udah all porcelain itunya. Jadi bagus kayak gigi biasa. Gigi biasa ya. Keren banget. Kayak kalau dia 1 oke lah, karena dia 1 berarti harus ada si pasaknya ini satu di bornya gitu. Iya betul. Satu pasak ini sendiri itu dia bisa menghandle berapa gigi? Kan tadi kan di bawah cuma 4, berarti kan ada satu pasak itu bisa kayak menjadi foundationnya si berapa gigi gitu atau gimana? Ya jadi kalau untuk yang geraham itu satu pasak. Kalau hilangnya cuma 1, 2 mau nggak mau kita harus ganti 1 ketemu 1 gitu. Tapi kalau kita hilangnya ompong sama sekali, dia tuh bisa sebenarnya mulai platnya itu tetap pakai atasnya itu tetap pakai plat yang merah, cuman dia lebih cekat dan lebih nggak goyang, lebih stabil. Jadi kekuatannya itu dari implannya sendiri yang 4 atau 6 itu sama dengan platnya, penyebarannya, tekanan kunyahnya itu. Tapi kalau 1 kan misalnya hilang 1 atau 2 kan nggak ada plat. Jadi benar-benar implan itu menyangga kekuatannya sendiri. Betul kan? Tapi kalau kayak 1 di sini, 1 di sini, ya 1-1 loh. 1 nggak bisa. Tetap 1. Kalau cuman hilang sedikit karena implan itu benar-benar nyangga tekanan kunyahnya sendirian. even kayak cuman ini ada, ini kosong, ini ada, ini kosong, tetap 1-1. Betul. Itu. Oke. Karena nggak ada plat, nggak ada apa kan. Benar-benar kayak crown diselubung ada gigi. bantalannya. Nah, gitu. Oke dok, kita harus break lagi nih, saya Oke. dikomandoi. Kayaknya cepet banget ya dok, Iya. kita ngobrol ya udah break lagi. Kita lanjut lagi ya di segmen Oke. selanjutnya ya. Oke, berusaha kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar pemasangan implan gigi untuk lansia yang mengalami gigi tangkal. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Kurnia Natalia Kusumo SPBM, dokter spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, dengan prosedur yang sangat apik itu ya, karena kan bisa salah satunya untuk mereka mengunyah supaya tidak ada gangguan. Mau gak mau kan mungkin jadi ketika oral intake-nya terganggu, otomatis kayak angka kecukupan gizi, nutrisi dan sebagainya ikutan terganggu kan ya dok ya. Apalagi kalau lansia yang harus terpenuhi semua itu kan gitu. Nah untuk lansia, nah kebetulan kan gini. Tadi sempat kita mention sih dok, di sini bukan stereotip ya, ini bukan stereotip ya. Itu banyak lansia itu yang bestian sama sindrom metabolik ya, kayak diabetes, hipertensi dan sebagainya. Nah kalau untuk implan gigi ini sendiri, ada nggak batasan orang-orang yang nggak boleh, misalnya kayak oh dia diabetes nggak boleh nih, nanti terjadi perlukaan di mulut atau orang hipertensi, maksudnya kayak ada orang yang boleh, tidak boleh untuk menjalani prosedur implan gigi. Atau kayak oke, memang ini berisiko tapi mungkin ada syarat dan ketentuan berlaku gitu atau gimana dok? Seperti biasa kan. Terms and conditions apply ya. Jadi gini,
biasanya itu pada pasien ya awalnya gini, untuk kita masang implan biasanya kita akan lihat tulang pasien seperti apa. Ya kan? Lansia bisa osteoporosis kan. Nah, kita harus ngecek itu, kita harus tahu. Pertama itu, kedua ada riwayat sistemik. Biasanya diabetes yang ganggu, ya kan? Selama diabetes ini terkontrol, maksudnya dia kontrol ke dokter dengan minum obat, terkontrol nggak masalah. Tapi kan ada yang nggak tahu, saya ada gula apa enggak gitu kan. Itu lebih parah sih. Ya itu lebih parah kan. Tapi kan kita bisa tanya kan, sering kencing kalau malam gitu kan, makan gimana gitu kan. Dari situ kita bisa tahu. Nah itu biasanya kalau nggak terkontrol kita nggak akan saranin untuk pasang implan, ya kan. Karena nanti goyang implannya, keadaan tulangnya nggak bagus. Seperti itu gitu. Sama satu lagi nih, misalnya laki-laki nih suka ngerokok. Kalau udah suka ngerokok, udah biasanya fail semua implannya. Kenapa? Karena itu penyembuhan tulangnya sama jaringan lunaknya nggak bagus. Nah, terus gimana kalau ada perokok yang mengalami gigi tanggal, they plan to implant? Ditolak lah. Asal dengan satu syarat. Rokok berhenti, jangan lagi. Boleh saya pasangin implan kalau saya seperti itu. Oh, dalam jangka waktu berapa lama sebelum prosedur tindakan? Paling tidak sesudahnya berhenti. Oh, at least sesudahnya berhenti. Tapi kan berhenti nggak bisa dadakan kan? Iya betul. Iya kan? Pasti kan harus sebelumnya dibiasakan untuk tidak merokok, lalu dipasang implan, nah udah lanjutin untuk tidak merokok. Oh, berarti maksudnya rokok itu bukan pengaruh ke tindakannya tapi ke recovery-nya? Iya, ya? betul. Jadi maintenance after treatment-nya itu? Iya, dan itu selalu fail gitu. Jadi selalu yang goyang lah, inilah penyembuhan jaringan lunak ke gusinya maksudnya. Gusinya jadi kemerahan, jadi peradangan, jadi banyak lah. Jadi mending dihindarin aja nggak usah. Termasuk yang elektrik? Nah, saya nggak tahu, saya belum tahu tuh kalau elektrik ya. Yang jelas yang tahu tuh yang manual ya. Tapi elektrik saya belum tahu. Terus terang saya belum tahu. Itu nanti kita cari lagi. Kita cari lagi ya. Nah, terus terang saya belum tahu tuh jurnalnya. karena juga masih baru lah ya iya, elektrik ini betul. ya gitu ya. Dan saya memang nggak notice, iya ya kalau elektrik sebelum tahu. Terima kasih loh. Jadi kan saya bisa cari loh nanti. Iya, karena kan ilmu selalu berkembang ya, iya, betul. dinamis ya. Jadi kita harusnya sih sama ya, karena kan sama ya. harusnya sama. Karena ini bukan material matternya ya yang jadi masalahnya, betul. tapi apa yang ada di kandungannya ya. Betul. Di substance yang ada di dalam rokok itu sendiri yang akhirnya membuat recovery-nya itu jadi gagal kan dari si implan iya, itu seperti sendiri itu. Ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, saya bacakan, ada di belakang, dokter nggak usah nengok. Iya, baiklah. Leng-leng. Iya emang, nggak boleh nengok. Nggak boleh ya. Oke, ini dari Pak Bernard. Dok, papa saya suka ngeluh ngunyah karena beberapa giginya ompong. Tanggal. Ompong nggak punya gigi. Iya benar. Ya, betul. Selama ini tuh pingin implan, tapi papa saya ada riwayat diabetes dan hipertensi. Baru kita bahas. Iya, betul. Boleh pasang implan gigi nggak? Thank you. Oke, Pak Bernard. Papanya susah ngunyah ya karena ya kan? ada nggak tahu ini beberapa gigi tanggal. Beberapa berarti nggak semua ya. Ya, ini ada riwayat diabetes dan hipertensi. Gimana nih, Dok? Ya pasti ini otomatis kan kita mikirnya geraham, ya kan? Pasti penggunaan selalu ngunyah kan iya. Ngunyah kan kan geraham. Nggak mungkin ngunyah di mana. Pasti geraham. Tadi balik lagi. Iya. Jadi kenapa dengan diabetes nggak apa-apa? Selama diabetes itu kan ada grade-nya juga kan? Iya, nah, ada A, B, C. Selama dia terkontrol menurut saya sih nggak apa-apa. Pasang aja. Nanti sebelum kita kan nggak main pasang juga sih ya. Ya kan? Ada prosedur kayak ada resiko sistemik seperti ini. Biasanya kita nanti CBCT. Itu foto ronsen, kita ngelihat densitas tulangnya seperti apa, ketebalan tulangnya seperti apa. Kira-kira memungkinkan nggak? Kalau kira-kira mungkin, oke kita lanjut untuk pemasangan implan. Jadi nggak yang oke ompong ayo pasang implan gitu, gitu kan. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk menunjang apakah kasus seperti ini bisa dilakukan pemasangan implan. Nah, nggak sekonyong-konyong. Gitu. Nggak sekonyong. Oke pasang implan ya nggak. Ya supaya ompong. Takut juga loh ini yang masang gitu kan, gitu seperti itu. Jadi belum tentu nggak bisa. Coba dicoba dulu ke dokternya datang. Nanti mereka akan dilihat. Apalagi sekarang sih udah lebih ke arah digital kan. Semua tuh bisa dilihat secara teliti. Even pemasangan implan kita bisa lihat dimasukin. Yang tadi saya bilang CBCT, foto itu kita bisa masukin ke. Jadi pakai sistem itu ya, masukin ke software bisa dilihat tulangnya seberapa diputer.
masukannya nanti seperti ini, pasien juga bisa lihat nanti seperti ini jadinya loh, diputar tulangnya kayak seperti itu. Benar-benar computerized banget. Iya, ya, tapi balik lagi biayanya lebih mahal. Tergantung ketebalan dompet masing-masing. Tuh bener, tapi bukan berarti nggak bisa loh. Bisa. Nah masalahnya gini dok, kadang-kadang tuh orang pasien diabetes itu namanya gula kan pasti up and down ya dok ya. Betul. Naik turun gitu ya. Kayak orang sampai bilang wah ini harus dilihat nih kayak riwayatnya selama 3 bulan sebelumnya HbA1c-nya atau apanya lah gitu ya. Sehingga orang kepikiran kayak, dok ini saya gula darah saya saat ini terkontrol gara-gara mungkin dia minum obat. Nah itu yang penting kita harus kasih tahu ke pasiennya, info ke pasiennya, nggak bisa. Pokoknya kalau pemasangan gula darah harus terkontrol terus. Ya kan orang gula kan harusnya minum obat sampai kita forever ya. Nah itu berarti dia harus seperti itu. Kalau di tengah-tengah dia istilahnya males nih gue minum obat, wah gawat tuh. Dan deh saya lepas tangan deh. Nah kalau impannya goyang, udah selesai ya tugasnya. Kalau impannya goyang, saya udah kasih inform konsep pasti kalau impannya goyang. Nah, kita udah kasih woro-woro. Ya betul. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Bernard dan semoga papanya sehat selalu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Gak kerasa kan dong segmen terakhir. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar implan gigi. Masih bersama dengan Dr. Gigi Kurnia Natalia Kusuma SPBM, dokter spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ini dengan Bu Eni di Lampung, Pak. Halo Bu Eni di Lampung, apa kabar Bu? Ya, baik. Sehat ya. Silakan Bu Eni mau tanya apa ke Dokter Kurnia, silakan. Ya Bu, selamat pagi Bu Dokter. Selamat ini pagi, mau nanya Bu. ini cucu saya perempuan umur 16 tahun. Dia kecelakaan motor, dia ketabrak orang itu. Giginya lepas tuh, jadi total gitu. Jadi mau pasang set. Sebenarnya saya mau pasang implan, tapi belum punya uang Bu. Kan katanya 25 juta satu. Ya jadi mungkin nunggu itu mungkin sekitar bisa 6 tahun 7 tahun akan datang gitu. Itu pengaruh. Mau nanya itu nanti gerahamnya masih bisa nggak apa tuh dipasangin implan Bu? Karena mengingat masih lama. Sebelum dijawab mungkin dokter ada ditanyakan. Iya, saya boleh tahu Bu, gigi yang tanggal yang sebelah mana? Depan, belakang, atas, bawah? Depan, atas. Depan atas ya biasanya gitu. Iya. Iya. Ada berapa? Itu masih bisa. Yang satu, dua sih, yang satu patah kan, itu diselongsong masih ketolong ya. Yang temennya satu ini, yang ini mau saya pasang implan gitu. Tapi sekarang kan uangnya nggak ada gitu, mungkin masih 6-7 tahun akan datang gitu, masih bisa nggak tulang rahangnya itu Pak Bu Dokter? Karena tadi Bu Dokter ngomong kan tulangnya bisa lama-lama bisa rata gitu. bisa turun apa gimana gitu. Berarti Bu Eni nonton dari awal nih ya. Iya. Segitunya dari awal ya. Iya. Terima kasih. Iya. Ini penonton setia loh Pak. Oh tuh penonton setia loh. Hebat nih. Bukan ini aja, penonton setia dari TV ini loh. Terima kasih loh Bu. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih sudah mengucapkan ulang tahun dari TV 18 tahun. Semoga Bu Eni dan keluarga juga sehat dan semoga cucunya yang kecelakaan bisa segera dikasih rezeki berlimpah supaya bisa melakukan implan ya. Boleh nanti implannya sama Dokter Kurnia ya Mas. Boleh, silakan. Bekasi ya. Jauh ya. Sudah jelas Dok? Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Eni yang ada di Lampung. Wah, penonton setia kita ya. Oke, gimana nih Dok? Jadi gini, ya kan balik tadi masalah biaya selalu gitu. Implan tuh terpentoknya selalu masalah biaya. Tapi kan ada gigi yang lain gitu. Dan ini kan masih muda. 17 sampai 18 tahun tadi ya. 17 sampai 18, 16. Masih muda, masih tulangnya maksudnya masih bagus. Gitu kan. Jadi kalaupun menunggu nanti 6 sampai 7 tahun lagi nggak masalah. Tapi tolong dipakein gigi palsu di tempat yang nggak ada yang giginya tanggal. Yang satu kan tadi 2 tanggal, satu dari selongsong, yang satu belum. Di braid, jadi di crown. Jadi giginya misalnya patah nih kan, terus di selongsong gini. Sama ya. Cover gitu ya. Cover ya. Itu pakai crown namanya. Itu kan udah berarti kan giginya nggak lepas. Jadi cuman patah, di cover pakai crown. Nah yang satunya kan hilang nih.
itu tetap harus dipakai gigi palsu. Kenapa? Karena untuk jaga ruang giginya agar tetap segitu. Gitu. Kalau nggak di ini nggak Bang? Kalau nggak gitu nanti misalnya ini nih Nang, nanti dia bergerak. Kalau bergeraknya lurus mah nggak apa-apa. Bergeraknya nggak lurus. Jadi gigi hilang bergerak nggak begini loh. Bergeraknya begini nih, miring. Gitu. Jadi gigi itu punya kecenderungan untuk bergerak ke depan atau ke samping. Tapi geraknya nggak lurus, miring. Nah, makanya kalau bisa Bu, dibuatin gigi lepasan nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu kan, sembari nunggu sampai nanti dapat dana buat pasang implan. Jadi nanti dipasang di lepasan di gigi yang hilang Bu. Terus ya udah nanti pakai aja itu dulu sementara. Toh pasang gigi lepasan ini atas lebih comfort kan daripada bawah sih sebenarnya. Jadi kalau mau pasang gigi lepasan dulu, gigi palsu lepasan nggak masalah. Dan itu kan model sekarang kan nggak pakai kawat, jadi nggak kelihatan. Termasuk gigi yang atas nggak sih Dok? Kalau gigi atas tadi kan gigi atas itu kan ada gaya gravitasi nggak pengaruh ya Dok? Tapi dia akan ada tendensi buat menyatu gitu deket dempet. Enggak, tadi saya bilang pergerakannya miring. Ya dempet tapi miring begini kan aneh. Harusnya kan lurus gini. Itu miring begini nggak aneh lah. Harus tetap di selusupin ya. Iya betul. Kalau gaya gravitasi itu jadi ngaco. Gravitasi itu biasanya timbulnya gini. Ini gigi, ini yang gigi kan pasangan gini ya. Ini hilang. Nah ini harus diisi nih bawah. Kenapa? Kalau nggak gaya gravitasi ini turun. Modot kalau bahasa Jawa. Extrude. Kalau di kita extrude turun, udah goyang cabut. Ujung-ujungnya seperti itu. Makanya kalau gigi bawah hilang, tolong diisi gigi bawahnya. Kalau nggak begitu jadinya. Oke, gitu. ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Bu Eni yang ada di Lampung, pemirsa setia Ada ITV, pemirsa setia Bincang Sehati. Wah, hari ini senang sekali ya. Semoga nanti ada rezeki lebih. Setidaknya sekarang dikasih gigi palsu dulu ya, Dok, ya, untuk menjaga supaya si space ini tetap ada gitu ya. Terima kasih sudah menghubungi kami Bu Eni. Nah, setelah kalau orang ada tindakan itu untuk recovery-nya sama untuk maintenance-nya apa Dok setelah implan? Jadi untuk recovery namanya juga barang baru ya, biasanya nggak enak ya. Jadi pemasangan implan tuh biasanya nggak langsung Mas. Jadi gini, tahap pertama kita pasang implannya, masuk ke dalam tulang, terus kita tunggu. Tadi saya bilang supaya si tulang masuk ke dratnya itu, namanya kita osteointegrasi, supaya kuat dia cagaknya. Setelah kira-kira itu biasanya terjadi di 2 bulan lah, rata-rata 2 bulan. 2 bulan kita foto. Bagus, jadi di foto itu nanti akan kelihatan kalau dia bagus dia warnanya putih radio opak namanya. Tapi kalau masih ada hitam-hitam di pinggir implan itu belum bagus, kita biasanya nggak lanjutin. Begitu udah bagus kita baru cetak crown. Nah sepanjang itu biasanya emang nggak ada rasa apa-apa sih. Jadi begitu pemasangan implan kira-kira tuh kalau saya pengalaman saya 2 hari tuh nggak enak. Yalah namanya juga luka di sini kan, bisa nggak enak, bisa juga bengkak gitu. Tapi kan nanti dokter kasih obat ya buat covernya. Itu nggak enak segitu. Nanti setelah dicetak ada crown, dia kan porselen ya, otomatis dia lebih keras dari gigi. Nggak enak lah, nggak sama lah, namanya juga ciptaan orang itu kan. Nah itu adaptasinya kira-kira tuh nggak lama itu sih, seminggu juga udah enak. Karena udah kayak gigi biasa. Nah maintenance ya harus dipelihara seperti gigi, gosok gigi. Nah, standar ya Dok ya? Standar. 6 bulan periksa ke dokter untuk dilihat apakah keadaan implannya masih tetap bagus, ada peradangan nggak di sekitar implannya, kan ada gusi, ada segala macam di situ. Jadi kita harus lihat, tetap harus per 6 bulan kontrol. Itu aja sih. Meskipun sudah diimplan bukan berarti jumawa. Ya, enak nih udah deh, nggak usah kontrol deh, udah aman. Enggak. Gitu konsepnya. Iya tetap betul. harus perawatan juga. Betul. Ya. Oke, terima kasih Dok. Nggak kerasa 1 jam sudah kita Oh iya ya udah 1 jam. Oh baiklah. Next time kita harus ngobrol lagi ya Dok. Baiklah. Seru nih ngobrol sama Dok. Emang terima kasih juga loh saya ini. Saya juga seru loh nih ngobrol. Thank you Dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Kurnia. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Marlians pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan gigi Anda dan juga jaga kesehatan diri Anda dan juga jaga keamanan dan kedamaian Indonesia. Sampai jumpa.